Halo semuanya, dunia industri dan baja saat ini sedang berada di persimpangan besar. Di satu sisi, kebutuhan baja terus meningkat, tetapi di sisi lain, emisi karbon dari proses konvensional semakin menekan bumi kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memproduksi baja tanpa merusak masa depan? Secara teori, 1 ton Fe2O3 membutuhkan 54 kilogram hidrogen, tetapi di industri dalam kondisi nyata, konsumsi menjadi lebih besar karena hambatan difusi gas, kehilangan panas, dan fasa perantara. Efisiensi hidrogen direct reduction menjadi sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, komposisi kimia biji besi, yang kedua, sifat pelet, dan yang ketiga, parameter operasional seperti suhu, tekanan, serta aliran gas. Jika tidak terkendali, dapat muncul masalah seperti channeling, bridging, bahkan over reduction. Dengan analisis yang tepat, kita bisa mengoptimalkan penggunaan hidrogen sekaligus membuka jalan menuju baja rendah karbon yang lebih ramah lingkungan. Pelet biji besi yang digunakan berasal dari Vale, Brazil. Pelet tersebut dipilih karena memiliki ukuran yang seragam, berbentuk hampir bulat dengan diameter rata-rata 1 hingga 2 cm, serta densitas yang berada pada kisaran 3.600 hingga 5.200 kg per meter kubik, sehingga sesuai untuk digunakan dalam proses reduksi langsung berbasis hidrogen. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar besi dalam pelet berada pada kisaran 61 hingga 70%. Nilai ini menandakan kualitas yang cukup baik, terutama pada sampel dengan kandungan besi di atas 67% yang dapat dikategorikan sebagai high grade ore. Pengotor utama pada pelet adalah silika dan alumina. Silika berkisar 0,7 hingga 5,7% bersifat inert, sehingga semakin tinggi kadarnya maka semakin besar juga kebutuhan energi atau hidrogen untuk menghasilkan besi. Sementara alumina berada pada kisaran 0,3 hingga 1,2% yang memengaruhi porositas dan memperlambat difusi gas reduktor. Selain itu, kalsium oksida sebesar 0,2 sampai 2,6 yang berperan sebagai flux yang meningkatkan basicity index dan memperbaiki reaktivitas reduksi. Kandungan titanium oksida meskipun kecil, tetapi tetap berpengaruh pada morfologi pelet dan dapat menyebabkan swelling. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah loss on ignition, yaitu zat volatil yang lepas saat pemanasan awal. Jika terlalu tinggi, dapat mengganggu kestabilan suhu dan tekanan di reaktor. Oleh karena itu, karakterisasi pelet sangat penting untuk menentukan kualitas bahan baku sekaligus memprediksi performa reduksi. Selanjutnya, saya, Celestari Hidayat, akan menjelaskan mengenai permasalahan operasional, di mana dalam praktiknya proses hydro tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa permasalahan teknis yang sering muncul. Yang pertama adalah channeling. Ini adalah kondisi ketika gas hidrogen mengalir hanya lewat jalur tertentu, karena distribusi ukuran dan penyusunan pelet di reaktor tidak merata. Akibatnya, sebagian area reaktor mengalami under reduction karena tidak mendapatkan suplai gas hidrogen yang cukup. Masalah berikutnya adalah bridging. Ini biasanya terjadi pada suhu tinggi, di mana pelet mulai mengalami sintering sehingga saling menempel membentuk semacam jembatan. Nah, jembatan ini akan menghalangi aliran gas dan membuat distribusi temperatur di reaktor menjadi tidak seragam, sehingga efisiensi proses menjadi menurun. Selain itu, kita juga perlu mewaspadai adanya overreduction. Kondisi ini terjadi ketika terlalu banyak hidrogen yang terpakai, tetapi peningkatan kadar besi metaliknya tidak signifikan. Nah, sebagian dari hidrogen bahkan terbuang untuk reaksi sampingan atau terserap ke dalam pelet. Permasalahan lain juga yang cukup serius adalah reoxidation, di mana kalau suplai hidrogennya terganggu atau ada kebocoran oksigen maupun uap air, nah besi yang sudah tereduksi bisa teroksidasi kembali sehingga kualitas DRI menjadi menurun. Nah, dari permasalahan ini kita bisa lihat bahwa pengendalian proses hydro harus sangat ketat, baik dari sisi distribusi gas, suhu, tekanan, maupun kestabilan parameter operasi lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan efisiensi proses, ada beberapa rekomendasi teknis yang bisa diterapkan. Yang pertama, dari sisi bahan baku. Nah, sebaiknya menggunakan pelet dengan kadar besi yang tinggi, minimal 67%, dan tekan kadar pengotor seperti silika dan alumina. Kalau biji yang tersedia berkualitas rendah, nah perlu dilakukan beneficiasi atau pencampuran dengan biji lain agar komposisinya sesuai. Nah, penambahan CaO sekitar 0,5 sampai 1,5% disarankan untuk memperbaiki basicity dan sifat metalurgi pelet.
Dari sisi operasi, suhu reaktor idealnya itu dijaga di kisaran 950 sampai 1050 derajat Celcius. Nah, tekan operasi antara 1,5 sampai 3 bar cukup efektif untuk mempercepat reaksi tanpa memicu sintering berlebih. Laju alir gas juga perlu diatur supaya gas utilization mencapai minimal 75% sampai 80%. Kelebihan hidrogen sebaiknya jangan dibuang, tapi dikembalikan melalui sistem top gas recycle. Nah, pemantauan secara real time terhadap komposisi gas, keluar dan distribusi suhu di dalam reaktor sangat penting supaya kita bisa mencegah terjadinya channeling dan bridging. Selain itu, panas dari gas buang bisa dimanfaatkan untuk memanaskan awal pelet atau gas masuk sehingga dapat mengurangi kebutuhan energi eksternal. Bahkan, teknologi baru seperti digital twin atau optimalisasi berbasis data bisa digunakan untuk mencari keseimbangan terbaik antara efisiensi, penggunaan hidrogen, kualitas DRI, dan konsumsi energi. Selanjutnya, saya Nova Renovareju akan membahas mengenai analisis efisiensi reduksi. Efisiensi reduksi ini pada dasarnya ditentukan oleh kesesuaian antara komposisi bahan baku dengan kondisi operasi, baik secara termodinamika maupun kinetika. Kandungan besi total dalam pelet merupakan faktor yang sangat penting. Semakin tinggi kadar Fe2O3, maka semakin besar fraksi massa yang benar-benar berkontribusi pada pembentukan besi metalik. Dampaknya, konsumsi hidrogen persatuan logam yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelet dengan total Fe di atas 67% lebih efisien dibandingkan pelet dengan kadar Fe hanya sekitar 61%. Artinya, biji berkadar tinggi jauh lebih hemat energi karena jumlah hidrogen yang dibutuhkan itu menjadi lebih kecil dibandingkan biji yang berkadar rendah. Namun, kondisi sebaliknya terjadi ketika pelet memiliki kandungan pengotor yang tinggi, khususnya SiO2 dan Al2O3. Kedua oksida ini bersifat inert terhadap hidrogen, sehingga tidak ikut bereaksi, tetapi justru memperbesar kebutuhan hidrogen per unit logam yang terbentuk. Selain itu, keberadaan SiO2 yang tinggi dapat memicu terbentuknya fase silikat bertitik lebur rendah pada suhu tinggi. Akibatnya, pelet mengalami sintering, proses porositas menurun, difusi hidrogen terhambat, dan laju reduksi melambat. Semua ini menyebabkan proses berlangsung lebih lama dan energi yang dibutuhkan, baik dalam bentuk hidrogen maupun panas, menjadi lebih besar. Selanjutnya, pengaruh TiO2 agak lebih kompleks. Pada kadar rendah, TiO2 bisa membantu memperbaiki kinetika reduksi dengan memodifikasi struktur pori sehingga jalur difusi gas lebih efektif. Tetapi, bila kandungannya terlalu tinggi, TiO2 ini justru memicu fenomena swelling, serta membentuk fase titanat bersama SiO2 dan Al2O3. Hal ini menurunkan permeabilitas gas, memperbesar hambatan difusi, meningkatkan konsumsi hidrogen, dan pada akhirnya menurunkan fraksi logam yang dihasilkan. Jadi, di sini kita melihat bahwa efek pengatur tidak hanya bersifat kimia, tetapi juga berhubungan dengan perubahan struktur pelet setelah reduksi. Kalau kita melihat dari sisi energi, penggunaan biji berkadar rendah dengan pengotor tinggi jelas merugikan. Hidrogen yang seharusnya digunakan secara efisien untuk mereduksi Fe2O3 malah terbuang dalam jumlah yang besar untuk mengatasi hambatan difusi dan reaktivitas rendah. Hal ini tentunya berdampak pada biaya operasional yang semakin mahal, mengingat hidrogen merupakan bahan bakar dengan nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan optimasi kualitas bahan baku. Nah, jadi beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain melakukan beneficiation untuk meningkatkan kadar Fe, menyesuaikan basicity dengan menambahkan CaO agar proses lagging lebih terkendali, serta melakukan blending antara pelet berkadar tinggi dengan berkadar rendah untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi konsumsi hidrogen dan stabilitas operasi. Kesimpulannya, analisis menunjukkan bahwa komposisi hidrogen pada proses hidrogen direct reduction sangat dipengaruhi oleh kualitas pelet, parameter operasi, dan kontrol distribusi gas. Pelet dengan kadar Fe tinggi dan pengotor rendah memberikan konsumsi hidrogen yang lebih hemat. Suhu optimal berada pada rentang 950 sampai 1050 derajat Celcius. Tekanan moderat dan laju alir yang terkendali terbukti mendukung efisiensi proses. Permasalahan operasional seperti channeling, bridging, dan reoxidation menuntut pengendalian proses yang presisi. Dengan menerapkan kombinasi optimasi komposisi pada pelet, kontrol operasi yang tepat, serta pemanfaatan teknologi recycle dan integrasi panas, efisiensi konsumsi hidrogen dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini bukan hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga memperkuat kontribusi industri baja menuju produksi rendah karbon dan berkelanjutan.